guys, sampai di sini. Dan di video kali ini kita akan membahas cerita dari Rebirth of the Earth Immortal Vulnerable. Tapi sebelum gue mulai ceritanya, gue mau berterima kasih dulu nih bagi kalian yang udah mensupport channel ini melalui donasi, mau super thanks ataupun saweria. Yang pertama ada Heyu, katanya, Bang mau nanya boleh? Lu keren. Siap. Terus nggak jadi nanya gitu. Nanyanya mana? Tapi gak apa deh, lumayan. Lawakan jam 3.46, setengah 4 pagi. Thank you ya Heyu buat donasinya. Selanjutnya ada Pembunuh Jenderal, katanya. Nih juga katanya, Bang. Aduh, apa Bang? Kenapa Bang? Thank you ya Pembunuh Jenderal buat donasinya. Selanjutnya ada Dilgans, katanya, semangat terus. Pasti semangat terus kok. Thank you Dilgans buat donasinya. Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara super thanks atau saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede, 30%. Kalau saweria cuma 5%. Untuk link saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja, kita lanjut ke ceritanya. Yang mulia Orochi, kumohon berikan hamba kekuatan untuk menghancurkan musuh hamba. Orochi merespon, kau ini terlalu lemah. Aku akan memberikanmu sedikit kekuatan padamu. Aku merasakan kekuatan yang begitu besar. Chenmo, pergilah kau ke neraka. Dengan cepat, Chenmo mendorong Ruhwa. Pergilah, dan Chenmo dihajar oleh si Omnioji. Dalam hati Chenmo, meskipun ini hanyalah kekuatan yang diproyeksikan dari salah satu kepala Orochi, aku gak cukup kuat melawannya. Aku harus mengorbankan sesuatu agar bisa membunuh dia. Tatsuru Satsu berkata, bukankah tadi kau beragak sombong? Tunjukkan kepadaku kekuatanmu yang sebenarnya. Menyerahlah dan berikan nyawamu padaku. Chenmo berkata, ini yang aku tunggu-tunggu. Hah? Time freeze. Tiba-tiba waktu seperti berhenti. Ya, time freeze namanya. Waktunya berhentilah. Lalu Chenmo memegang kepala si Orochi. Si Orochi berkata, itu kan kekuatan level transformasi abadi. Bagaimana bisa kau menguasai itu? Siapa kau? Berani sekali kau menyakitiku. Aku akan membunuhmu. Lalu Chenmo langsung meledakannya, dan si Tatsuru pun mati. Harusnya mati. Lalu salah satu jiwanya Orochi berkata, kau menghancurkan salah satu jiwa primordialku. Aku tidak akan membiarkanmu kabur kali ini. Ruhwa berkata, tadi itu serem banget. Apa kau baik-baik aja? Chenmo merespon, aku gak apa-apa kok. Dalam hati Chenmo, aku gak bisa bilang padanya. Ruhwa bertanya, apa dia mati? Chenmo menjawab, dia memfokuskan energinya untuk memanggil sang iblis. Jadi jiwanya lenyap setelah aku menghancurkan kekuatan yang telah diberikan si iblis itu. Ayo, kita pergi dari tempat ini sekarang. Chenmo berkata, kita nggak bisa pergi. Kenapa? Tunjukkan dirimu yang sebenarnya. Jangan bersembunyi. Chenmo memanggil seorang yang sedang bersembunyi. Seseorang berkata, Master Chen, kau terkenal karena sebuah alasan. Tiba-tiba muncul sebuah tank. Orang itu melanjutkan, aku penasaran, apakah benda ini cukup untuk mengirimmu ke neraka? Bunuh mereka berdua. Ternyata ada lebih dari satu tank dan banyak sekali prajurit yang menggunakan bazooka dan AK-47. Semua berkata, berlindunglah di belakangku. Baiklah, tembak. Mereka semua menembak ke arah Chenmo. Chenmo memunculkan sebuah perisai atau arai. Cepat,
kalahkan dia. Jangan biarkan dia mendekati kita. Chenmo berhasil menahan serangan-serangan itu. Lalu Chenmo menggunakan skill Heaven Destroyer dan membunuh mereka semua. Ruhua berkata, kau bisa melakukan ini. Aku percaya padamu. Senjata itu nggak akan bisa melukaiku. Kenapa mereka mengirim pasukan sebanyak ini hanya untuk menyentor nyawa mereka? Lalu tiba-tiba dari atas muncul sebuah rudal. Itu misil. Ruhua, tutup telingamu. Siap. Misilnya pun meledak. Tapi untungnya mereka berdua nggak apa-apa. Apakah kita masih hidup? Nah, sudah berakhir. Dalam hati Chenmo, untung aja aku bisa menahan serangan itu. Ruhua bertanya, apakah kau ini manusia? Hah? Maksudmu apa? Ruhua bertanya, bagaimana bisa coba seorang manusia biasa bertahan dari misil? Chenmo menjawab, jangan takut. Aku ini manusia kok, tapi aku agak lebih kuat dari manusia biasa aja. Lalu setengah bulan kemudian, ada yang menelpon Chenmo. Yang menelpon berkata, Master, Istana Es akan segera muncul. Legenda mengatakan bahwa itu adalah tempat tinggal makhluk surgawi. Sebagian besar ahli bela diri tradisional berencana untuk menjelajahinya. Chenmo merespon, aku mengerti. Makasih ya. Dalam hati Chenmo, kematian Liu Qicheng, perusahaan keluarga Minami, ahli bela diri tradisional ya. Jangan salahkan aku ya, karena kau sudah mencari gara-gara denganku. Sekarang kita pergi ke Bukit Surgawi. Kau nggak bisa pergi kemana-mana. Cepat, serahkan barang-barangmu. Ternyata kita melihat ada seorang wanita yang sedang bertarung melawan beberapa orang. Itu, semua temanmu udah mati. Menyerah aja lah. Orang yang kanan berkata, dan biarkan kami menikmatimu. Aduh. Si wanita membalas, ahli bela diri sepertimu hanyalah sampah. Aku akan membunuh kalian semua. Tiba-tiba, seseorang berkata, itu nggak perlu kau lakukan. Ternyata itu adalah Chenmo. Biar aku urus mereka. Kalian semua nyala sekarang juga. Seperti biasa, Chenmo pahlawan gitu kan di depan cewek. Dengan cepat, Chenmo membunuh satu orang. Senior, hah? Apa dia mati? Nyala kalian semua. Master, jangan bunuh aku. Lari. Mereka semua pun kabur. Si wanita itu berkata, terima kasih karena telah menyelamatkan hidupku. Chenmo merespon, kau ini terlalu lemah berada di Istana Es ini. Pergilah. Tuan, tunggu sebentar. Jika Anda hendak pergi ke sana, saya mohon izinkan saya ikut denganmu. Saya akan membantumu. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Oh, gimana caranya? Kau akan membantuku? Seniorku mendapatkan pecahan giok ini di saat Istana Es muncul. Mungkin benda ini bisa membantu Anda. Sekteku telah hancur. Benda ini terlalu lemah untuk melawan para ahli bela diri yang menargetkan kita. Hanya saya yang tersisa dan ini yang bisa saya berikan. Berikan giok itu padaku. Kau boleh pergi. Kalau kau nggak mau, aku tidak akan menghentikanmu. Si wanita merespon, saya percaya. Dalam hati Chenmo, ini kan giok Luoli, suhunya menjadi sangat rendah. Dalam beberapa hari terakhir ini, pasti Istana Es akan segera muncul. Dalam hati Chenmo, jika dipikir-pikir, hanya jurus rahasia 9 roh dingin dari Sekte Tao yang bisa melakukan hal ini. Tapi itu hanyalah teknik biasa. Luoli tidak mungkin menggunakan teknik ini tanpa alasan. Begitu banyak teka-teki. Itu lihat! Istana Es-nya muncul. Ayo kita pergi. Ayo cepat. Nanti nggak dapat apa-apa kalau nggak cepet-cepet nih. Harta karun. Aku datang. Mereka berdua pun masuk. Ini apa kita berada di Istana Es? Dalam hati Chenmo, ini adalah fragmen luar angkasa yang hancur dalam sebuah pertarungan dari zaman kuno. Meskipun energi Qi di sini nggak sebanyak di Gunung Mati, tapi tempat ini lebih baik daripada Danau Yangqi. Gile, dingin banget dah. Aku jadi penasaran harta apa yang ada di sini. Teman-teman, kumohon tenanglah. Aku punya usul. Tempat ini sangat berbahaya. Kita harus membentuk tim agar saling menjaga satu sama lain. Orang yang kiri berkata, lebih baik kau gak usah banyak bacot deh. Orang ini yang kumis ini berkata, berani sekali kau bicara kurang ajar kepada pewaris keluarga Chang. Kau bosan hidupnya, Seseorang berkata, keluarga Chang. Keluarga Chang dari Gunung Awan adalah salah satu dari 8 keluarga terkemuka dalam dunia seni bela diri tradisional. Bagaimana dengan harta karunnya? Akan lebih baik jika kita menjalin pertemanan daripada permusuhan selama menjelajah tempat ini. Apakah ada di antara kalian yang ingin bergabung bersama kami? Jangan khawatir, aku tidak akan merebut harta kalian. Seseorang berkata, benarkah? Gabung deh kalau begitu, Tuan Chang. Kami bergabung dengan tim Anda. Si wanita berkata, Tuan, apa kita juga ikut bergabung dengan keluarga Chang? Chenmo merespon, enggak dia tuh mencoba mencari tumbal yang akan dikorbankan di saat menghadapi bahaya. Dia tidak akan membagi harta karun sepeser pun jika dia sudah menemukannya. Ayo kita pergi. Seseorang berkata, lihat, ada orang yang sama seperti kita. Kita lakukan sendiri aja. Seorang lagi berkata, kita ini kan bersaing merebutkan harta itu. Kenapa kita butuh tim segala coba? Dalam hati si tuan muda Chang, siapa anak itu? Berani sekali dia menghancurkan rencanaku. Awas saja kau ya. Chenmo berkata, suhunya semakin dingin. Jangan terlalu memaksakan diri. Kau bisa aja mati. Si wanita merespon, jangan khawatir. Saya nggak apa-apa kok. Jika saya gagal mendapatkan sesuatu di sini, saya akan mati di luar sana. Hei, lihat itu. Itu ada bangunan es. Penghalang. Itu ada penghalang. Pasti ada harta karun di dalamnya. Lalu seseorang berkata, dasar kumpulan para cecunguk. Penghalang ini kan lemah. Aku aja pasti bisa. Dia menyentuhnya sedikit dan dia langsung terhempas.
dengarkan aku. Si Tuan Muda Chang berkata, penghalang ini sangat kuat. Kenapa kita nggak bekerja sama untuk menghancurkannya? Dan mengenai pembagian hartanya, jika tidak berhasil, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Iya kan? Seseorang berkata, setuju. Seorang lagi berkata, kau benar, mari kita bekerja sama. Aku yakin kita bisa menghancurkan penghalang laknat ini bersama. Si Tuan Muda Chang berkata, yang ingin bergabung bersamaku, silahkan kemari. Jika tidak ingin, pergi aja. Dan jangan berharap mendapatkan apapun setelah kita menghancurkannya. Si wanita berkata, apa kita nggak bergabung bersama mereka? Chen Mo merespon, gak usah. Sini, ikuti aku. Hei, apa yang sedang kalian lakukan? Lalu mereka berdua dengan mudah bisa masuk. Apa? Kok mereka bisa melewati penghalangnya? Itu anak pasti memiliki sesuatu yang ada di tempat ini. Si wanita berkata, kita bisa melewati penghalang itu. Chen Mo menjelaskan, pecahan giokmu itu memiliki lambang yang sama dengan gerbang ini. Jadi kita bisa melewati penghalangnya dengan mudah berkat kau. Mereka pun masuk. Ayo masuk. Hei tuh, mereka sudah masuk. Ayo, hancurkan penghalang ini. Bagaimana bisa? Mereka bisa mengambil semua harta karunnya. Dalam hati si tua muda, aku tidak akan membiarkan kamu pergi begitu aja dengan apa yang telah kau dapat dari sana. Di dalam, kita melihat ada beberapa mayat tengkorak. Chen Mo berkata, berantakan sekali di sini. Si wanita berkata, sepertinya kita bukan satu-satunya yang datang ke tempat ini. Chen Mo berkata, pasti ada orang lain yang masuk ke tempat ini duluan. Jika tidak, gak mungkin seniormu bisa memiliki pecahan giok itu. Ayo, kita ke lantai atas. Gak ada apa-apa di sini. Ayo, lanjut ke tempat lain. Penghalang lagi. Penghalang ini berbeda dengan yang di luar. Mungkin tempat ini masih belum terjamah. Si wanita berkata, jadi kita harus gimana dong? Gak ada harta karun di penghalang pertama tadi. Tapi kita juga gak bisa melewati penghalang ini. Aduh. Chen Mo merespon, tenang aja. Dalam hati Chen Mo, meski beberapa formasi telah dilakukan pada formasi penghalang, tempat ini masih memiliki beberapa jejak yang terkait dengan rahasia sekte Tao. Pemilik tempat ini pasti memiliki hubungan dengan Luo Li. Meskipun bukan dia, Anda bisa menghancurkan itu. Dalam hati wanita ini, siapa dia sebenarnya? Chen Mo berkata, wah, hoki banget kita. Buah bergaris emas, 9 teratai surga, bunga cico, rumput pembangkit jiwa. Ini adalah sumber yang aku butuhkan. Si wanita berkata, semuanya terlihat menakjubkan. Tapi jika aku yang menggunakan semua itu, aku bisa terbunuh. Syukurlah, semua itu berguna bagi Anda. Chen Mo berkata, aku tahu 2 metode kultivasi. Ambillah ini sebagai hadiah yang aku janjikan. Astaga, ternyata metode kultivasi ini masih ada. Dalam hati Chen Mo, bagian terburuknya, mereka menganggapnya luar biasa untuk kultivator di planet ini. Tapi barang seperti ini kan berharga. Aku nggak yakin bisa menjaganya. Ini, master aja yang membawanya. Kau aja yang simpan. Gak ada satupun yang berani mengambil barang itu selama aku ada di sini. Benarkah? Terima kasih. Lalu mereka pun keluar. Itu, mereka keluar. Harta karun apa yang ada di dalam sana? Nah, apa yang sudah kau temukan? Jangan pelit-pelit gitulah. Bagi dong sama yang lain. Chen Mo membalas, berbagi. Lu goblok ya? Tuan. Chen Mo merespon, sudahlah, jangan ikut campur. Biar aku aja yang urus. Dasar kaum rakyat jelata. Adakah dari kalian yang ingin merampas sesuatu dariku? Maju sini. Orang yang kanan berkata, songong amatnya anak. Emangnya kau bisa mengalahkan kami semua? Si botak berkata, biar aku aja yang urus si anak songong ini. Chen Mo membalas, otak lo udah sengklek ya. Master baru seperti kau ini nggak pantas menjadi lawanku. Bocah kampret. Songon juga kau ya. Lalu Chen Mo, mampus kau. Dia memunculkan naga. Naganya gede banget anjir. Udah, gak usah buang-buang waktu. Sini, maju kalian semua. Si tuan muda membalas, hah, gitu doang. Pasti cuma trik murahan. Iya, tuh anak gak kuat sama sekali. Seorang lagi berkata, Tuan Chang benar. Kami gak takut denganmu. Ayo, kita keroyok dia. Seseorang berkata, hei, lakukan sesuatu dong. Kok diem aja sih? Seorang lagi menambahkan, kau duluan sana. Nanti aku nyusul. Chen Mo berkata, kalian ingin sesuatu dariku, tapi kalian gak memiliki keberanian untuk melawanku. Kalian emang kroco sampah yang gak berguna. Tuan Chang berkata, kalian semua dengarkan aku. Sebagai anggota keluarga seni bela diri dunia, keluargaku tidak akan membiarkan dia kabur dengan harta karun itu. Siapapun yang bertarung dengan dia bersama denganku akan mendapat bagian. Dalam hati Tuan Chang, aku harus memujuk mereka semua. Seseorang berkata, dia benar. Kita gak bisa membiarkan diri kita sendiri dipermalukan seperti ini. Ayo serang dia. Bunuh dia. Dasar kumpulan nyamuk sampah. Mampus kalian. Chen Mo dengan sekali serangan langsung menghempaskan mereka. Kau lebih pantas mati lebih dari siapapun. Hah? Apa? Keluargaku tidak akan membiarkan hal ini terjadi kalau kau membunuhku. Gampang. Aku akan memusnahkan seluruh anggota keluargamu. Dan Chen Mo langsung membunuhnya. Kau telah membunuh bosku. Keluarga dia pasti akan memburumu sampai ke ujung dunia. Lalu Chen Mo langsung membunuhnya juga. Jadi siapa yang ingin merampokku? Hah? Nggak jadi. Master aja. Ya nggak apa-apa, Master aja yang mengambil harta itu. Oke, kau bisa keluar sekarang. Ayo pergi. Si wanita bertanya, kita mau pergi kemana? Cuma menjawab, jalan aja. Sedangkan mereka, si yang bergabung dengan tim si Tuan Chang, mereka gabut. Gabut. Apa kita harus pergi dari sini? Seorang merespon, rugi banget
kalau nggak mendapatkan apa-apa jika ada harta di depan mata. Seorang master kuat seperti dia hanya tertarik pada benda-benda kuat. Kali aja kita beruntung mendapatkan sesuatu yang dia tidak inginkan. Oh iya, benar juga kau. Ayo kita cari. Lalu mereka pergi ke sebuah seperti rumah. Si wanita berkata, ada pintu masuk lain di istana es ini. Seseorang berkata, hei, lihat mereka. Apa mereka berasal dari dunia seni bela diri tradisional? Seorang merespon, mungkin. Bukankah mereka dari 6 aliran seni bela diri utama? Cepat, ayo kita bergabung dengan mereka. Syukurlah, kita nggak lagi takut dengan bocah itu. Hei, apa kalian baru aja sampai? Tadi ada anak yang sangat kuat. Ada siapa? Lalu kita melihat seorang orang tua yang menghampiri Chen Mo. Orang tua ini adalah Master Ching Song dari sekte Gunung Wu. Dia bertanya, apa kau tahu bagaimana caranya melewati pembatas itu? Iya, aku tahu. Dalam hati Chen Mo, dia ada di tingkat Immortal Realm. Bagi teknikmu dengan yang lain. Chen Mo merespon, ogah. Ching Song berkata, nah, sekte Gunung Wu akan menganggapmu sebagai sekutu kalau kau memberitahu tekniknya. Chen Mo membalas, kau nggak berhak untuk mengetahuinya. Sadar dirilah sedikit. Sekte kami itu lebih kuat dari perkiraanmu. Loh, aku kan tidak membicarakan tentang diriku. Kau mau mencari gara-gara denganku, ha? Kau ingin mati muda ya? Dalam hati Ching Song, tenanglah. Dia hanya sombong. Dia pasti punya sesuatu. Aku tidak akan terpancing dan membiarkan yang lain mendapatkan keuntungan. Ching Song berkata, hampir aja aku terjebak. Tunjukkan kepada kami bagaimana caranya melewati pembatas ini kalau kau emang bisa. Chen Mo membalas, gak usah menyuruhku juga kali. Hal ginian mah kecil buatku. Lin Yun, ikuti aku. Oke, nama si wanita Lin Yun. Mungkin di awal namanya disebutin tapi gue gak sadar atau gak disebutin. Gue gak tahu entah yang mana, tapi gue baru lihat namanya sekarang. Namanya Lin Yun. Nih, kita bisa memasuki tempat ini kapanpun yang kita mau. Kau bisa dengan mudah melewati pembatas itu. Kampret, harusnya aku membunuhmu tadi. Chen Mo membalas, gak usah beragak ramah deh. Menjijikan sekali. Mereka pun masuk ke dalam. Lin Yun berkata, patung ini memiliki wajah yang serupa dengan pecahan Gyoku dan gerbang batu. Kau benar. Dalam hati Chen Mo, Luoli. Chen Mo berkata, aku mau melihat-lihat sekitar. Ikuti aku dan jangan sentuh apapun. Lin Yun bertanya, apa ini? Semua ruangan kosong semua dan tanpa adanya pembatas. Kecuali tempat ini. Pasti ada sesuatu di balik ruangan ini. Dalam hati Chen Mo, perasaan ini seperti penghalang tak terbatas sekte Tao. Luoli, apakah di sini kau tinggal? Mari kita lihat seperti apa ruang kerjamu. Lin Yun berkata, itu ada kotak di sana. Lalu Chen Mo membukanya. Apa yang ada di kotak kayu ini? Sampai-sampai penghalang gak terbatas sekte Tao harus melindungi ini. Lalu Chen Mo membukanya. Dalam hati Chen Mo, ini tulisan tangan dari Luoli. Diisi suratnya, kepada semua aliran Tao yang membaca ini, kumohon jagalah kuil salju setelah mendalami inti emas. Di dalam botol itu ada obat mujarab realm breaking, akan membantumu untuk mencapainya. Dalam hati Chen Mo, hanya aliran Tao yang bisa menghancurkan pembatas tak terbatas ini. Dia memasang ini agar para kultivator yang lain tidak bisa mengambil ini, kuil salju. Kayaknya aku pernah dengar deh. Dia bilang, jagalah kuil salju setelah mendalami inti emas. Apa itu berarti hanya kultivator inti emas yang bisa mengetahui lokasi kuil salju itu? Sepertinya surat ini dibuat secara dadakan. Apa ada hal buruk yang terjadi kepada Luoli? Ada banyak sekali pertanyaan yang belum terpecahkan. Tapi sekarang yang aku butuhkan hanyalah obat realm breaking ini. Kurasa aku emang harus mendapatkan ini. Semua berkata, ayo kita pergi dari sini. Lin Yun berkata, apa nggak ada harta karun yang bernilai di sini? Nggak ada apa-apa di sini. Ini hanyalah rumah biasa seorang kultivator. Itu mereka keluar. Nah, apa yang kau temukan? Oh, aku ingat dia. Dia Chen Mo. Ching Song berkata, jadi kau yang bernama Chen Mo dari dunia mortal. Bagi harta karun itu dengan kami. Kalau tidak, kau akan berhadapan dengan kami. Apa kau percaya jika aku bilang aku tidak menemukan apa-apa? Kita melihat si rambut mohok ini. Dia adalah Nan Heyu dari sekte Sinar 9. Hahaha. Pembatas ini sangatlah kuat. Gak mungkin gak ada apa-apa di sana. Kau pikir kami semua bego apa? Orang ini adalah Lu Qianwu dari sekte Kuncang. Sepertinya percuma kita bicara baik-baik. Mari kita bunuh dia dan ambil harta karunnya. Seorang wanita berkata, ini bukan tindakan yang benar. Bagaimana bisa kita menang melawan dia? Hanya karena kita menang jumlah. Lu Qianwu berkata, Nona Ling Xuang, Chen Mo itu orangnya sangat kuat. Para ahli bela diri dunia nggak akan bisa tenang jika kita membiarkan dia kabur sekarang. Anda harus melakukan sesuatu dan membunuh dia demi sekte. Ling Xuang merespon, baiklah kalau begitu. Ayo kita serbu dia. Kurang ajar. Kita melihat Chen Mo menahan serangannya dan dari samping, mampus kau. Chen Mo berhasil menghindarinya. Cukup, berhenti bermain-main dengan dia. Hajar dia dengan serangan terbaik kalian. Jangan biarkan dia lolos dari tempat ini. Kau mencoba kabur ya? Chen Mo melompat. Ayo kita gabungkan pedang kita. Kita melihat mereka berempat menggabungkan kekuatan. Mereka bergabung untuk menyerang dengan kekuatan penuh mereka. Heaven Destroyer, seni pedang suci, makan surgawi. Hah, ini apa yang terjadi? Kita dikepung oleh sesuatu. Aku nggak bisa mengendalikan kekuatan spiritualku. Hah, ini adalah celah waktu. Tidak, langit tiba-tiba berubah menjadi gelap. Apa yang sebenarnya terjadi? Hanya ada satu orang yang berdiri di depan kita. Jangan-jangan, 6 tetua dari 6 sekte utama kalah. Jadi, siapa dari kalian yang ingin merampokku? Hah, hebat sekali.
Lalu tiba-tiba tanahnya mulai berguncang. Lin Yun berkata, "Ah, ini pasti tanda kalau istana es ini akan segera runtuh. Tapi ini lebih cepat dari perkiraanku. Mungkin istana es kehilangan penunjangnya setelah aku menghancurkan pembatasnya. Alasan kenapa menutup lebih awal, sepertinya tempat ini tidak akan ada lagi. Ayo kita segera pergi dari sini." Akhirnya kita kembali. Aku kangen dengan kehangatan di sini. Cuma berkata, "Benar, kau nggak perlu lagi mengikutiku. Istirahatlah dan cobalah untuk menguasai teknik kultivasi yang aku berikan padamu. Aku yakin kau bisa membalaskan sektemu setelah itu. Kita harus berpisah sekarang." "Baiklah, terima kasih banyak atas semua bantuan Anda. Saya berhutang banyak dengan Master. Saya pasti akan membahas kebaikan Master saat saya menjadi kuat." Dalam hati Chen Mo, akhirnya selesai juga urusanku dengan istana es ini. Aku harus kembali ke Danau Yangqi untuk memulai kultivasi. Kita melihat seseorang mengintai Monan. Lalu beberapa hari kemudian, 6 sekte utama dari dunia bela diri tradisional dan 8 keluarga agung mengirim seorang Master Immortal Realm dan para 10 elit yang masing-masingnya membentuk sebuah tim. Mereka bersumpah untuk membunuh Chen Mo. Seseorang berkata, "Hahaha, tempat ini sangat indah sekali. Tempat ini diberkahi energi Qi. Kita pastikan dia membangun lebih banyak tempat setelah mengalahkan dia." Orang ini adalah Lin Wanyan, tetua sekte Kuncang. "Chen Mo, aku adalah Lin Wanyan dari sekte Kuncang. Menyerahlah sekarang atau aku akan membunuhmu. Dan tempat ini akan menjadi milik sekte kami." Seseorang berkata, "Kalian semua cepat berbaris. Ayo kita hancurkan gerbang si anak kampret ini. Ayo kita serang. Ayo hancurkan menghalang ini. Kita harus bisa." "Chen Mo, kau begitu angkuh dan sombong ketika kau mengalahkan orang-orang kami. Tapi sekarang lihatlah, kau bersembunyi seperti seorang pecundang." Sang berkata, "Oh tidak, mereka ini kok nggak nyerah aja sih? Master masih bertapa. Harus gimana nih?" Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.